Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Valiana Maharani, kelas 03 PPKP 001, mahasiswi Universitas Pamulang, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PPKN. Di sini saya akan membuat video tentang pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Simak videonya sampai habis ya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut topik materi kali ini adalah 1. Sistem hukum di Indonesia. 2. Sistem peradilan di Indonesia. Lalu yang terakhir, sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan hal yang telah menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak hanya melibatkan ahli dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik ke dalamnya berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat. Ini merupakan sesuatu yang dapat dimengerti, mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan yang tidak diintervensi norma hukum. Adapun yang dimaksud dengan hukum Indonesia tak lain adalah hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Tujuan hukum adalah keadilan. Dengan hukum bermuara pada keadilan, maka tidak ada tempat lagi bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk negatif dari penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak harus ada dan tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya ada tata hukum Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum Indonesia yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki dua hal yang mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial.
Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Sistem peradilan di Indonesia. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan yang dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. 1. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif. Yang kedua, kompetensi absolut. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan hukum, perilaku yang sesuai dengan hukum, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang mewujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran, yaitu 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya, seperti yaitu 1. Disenanginya oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang bertentangan dengan hukum
beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup sebagai berikut. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati. Selanjutnya, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, yang artinya setinggi-tingginya mencapai 20 tahun dan sekurang-kurangnya hanya 1 tahun. Selanjutnya ada hukuman tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, yang terakhir pengumuman keputusan hakim.